Pak, sini bagusnya. Di laptop ini tak bagus. Iya, memang sinyal di tempat ibu dak. Tak mau di laptop, di HP aja lah, Pak. Lah. Tapi di HP nampak bu ya? Di HP nampak, di ini tak mau masih berputar-putar. Oh iya 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 bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa bu, sama aja. Oke lah bu, siapa dulu jadi coachnya nih bu? Yang kayak tadi kita coba atau gimana? Iya yang kayak tadi aja lah, yang kayak tadi. Berarti Sekarang Anggi siapa dulu jadi duluan? berarti Anggi dulu Oh jadi ibu. coach baru. Oh berarti ibu dari jadi coach dulu ya? Oke, Oke, oke siap bu, siap bu. oke. Silakan bu. Ya. Assalamualaikum, Bismillah. Pak. Waalaikumsalam bu Denilza. Apa kabar bu? Kabar baik, alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Bu, kan saya dulu mulai dah bu. Tahu tahu bu. Iya iya bu, tahu bu. Kita mulai, Apa kita juga? ulang. Kayak kita ulang bu ya, kita ulang bu ya. Berarti dari Oke, saya oke, bu ya. Beda oke, saya lah oke. bu. Kan saya butuh ibu di sini. Oke bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Eh, kabar? Alhamdulillah sehat bu. Alhamdulillah ibu. Bu dari mana apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak hari ini, Oh, Pak. alhamdulillah sehat Bu ya. Bu, gini sebenarnya Bu, kita kan tidak dah lama nih tak ketemu MGMP, jadi susah juga nak nak konsultasi dengan Ibu. Ini saya dengar-dengar Ibu kan bagus nih dah dari segi manajemen waktunya saya tengok nih Bu. Maksud saya Bu, dalam kesempatan berbagai ini Bu, saya nak sharing dengan Ibu nih. Kalau boleh Bu pada waktu Bu. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu mendengarkan apa yang Bapak ingin sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa bantu apa yang menjadi resah gelisah Bapak Oh iya dalam Bu. ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu ya sebelumnya udah mau memberikan sedikit waktu untuk dengarkan sharing-sharing saya Bu ya. Gini Bu, saya ini kan kita di sekolah ini kan kurikulum nih Bu ya. Yang kedua kita sebagai bendahara juga. Yang ketiga kita sebagai guru mata pelajaran PPKN nih Bu ya Bu ya. Jadi dalam keseharian ini terkadang Bu di amanah-amanah tersebut nih kadang-kadang yang saya ragukan itu kadang-kadang di pembelajaran, kadang-kadang dari amanah-amanah tersebut saya tak pandai bagi waktu itu di siswanya sehingga memang berdampak kepada siswa. Kadang-kadang siswa sampai ada mengeluh, mengeluhnya gimana? Mengeluhnya kapan waktunya untuk kami kan gitu. Nah, kalau dari Ibu sih gimana sih menurut Ibu? Emang permasalahannya dalam soal bagi waktu saja berarti ke pribadi Pak sendiri ya Iya, dalam hal iya, pembagian waktu ya Pak ya, iya manajemen Bu. waktu ya. Sepertinya Bapak ini benar-benar bingung. Mungkin kayak gini Pak, masalah itu yang Bapak hadapi itu apa kira-kira harapan, tujuan dari yang telah kita diskusi ini apa? Kata sepakatannya untuk mencapai diskusi kita ini Pak macam mana? Iya, Bu. Saya sih berharap dari sharing kita hari ini, Bu, eee, setidaknya saya dapat solusi lah nanti, Bu. Kira-kira dapat masukan juga lah dari Ibu nanti, apa nak saya buat kira-kira untuk supaya, amanah saya jalan, kemudian, saya pun bisa memberikan waktu memang betul-betul harapan, pembelajaran kepada murid itu, Bu, sih. Mhm. Oh gitu ya Oh Pak itu ya. ya, iya. Iya, iya. Kita semuanya pingin murid kita tuh dapat waktu kita semuanya. Jadi Pak Iya. gini Pak, apa rencana yang telah Bapak buat supaya Bapak bisa membagi waktu supaya murid Bapak tidak kecewa telah banyak Bapak tinggalkan dalam pembelajaran Pak? Iya Bu, yang pertama saya udah ngatur sih, udah buat jadwal kecil-kecilan nih Bu. Jadwal ada yang mana prioritas saya, yang mana yang harus saya dahulukan siswa sehingga tidak ada yang disampaikan. Pertama saya buat jadwal Bu ya. Yang kedua memang saya memang menyisakan waktu memang khusus untuk memberikan tambahan kepada siswa. Itu sih dua langkah yang menurut saya supaya hak-hak siswa ini dapat, Bu. Kalau menurut saya sih 2 langkah, bagaimana menurut Ibu tuh? Oh, dari yang 2 langkah yang Bapak ajukan ini, yang Bapak kasih sama saya ini, mana yang benar-benar langkah yang menurut Bapak yang bisa benar-benar Bapak jalankan supaya Bapak bisa membagi waktu yang baik dan benar ini?
Yang kalau saya sih milih milih yang pertama sih Bu, saya buat jadwal betul, Mmm, jadwal real ya Bu ya, jadwal real, kapan saya harus mengajar, kapan saya harus, fokus kepada kurikulum dan bendahara sih Bu. Saya udah buat jadwal itu Bu, cuman saya, ragu-ragu aja sih Bu, betul nggak yang saya pilih ini Bu, makanya saya, sharing-kan dengan Ibu sih sebenarnya. gitu. Jadi Pak, antara bendahara sama, kegiatan Bapak sebagai guru ataupun ada hal yang lainnya, apakah ada selain itu, apakah ada hambatan yang mungkin dapat menghalangi Bapak setelah Bapak buat jadwal kecil-kecilan yang kata Bapak real ini, apakah ada hambatannya untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Iya. Baik Bu, kita udah buat jadwal kan Bu, cuman yang saya ragukan ini nanti terkadang jadwal itu tak sesuai di harapan ini Bu nih, ini kadang-kadang hambatannya ini nih Bu. Yang kayak gini nih, butuh masukan juga dari Ibu nih macam mana supaya supaya nanti, jadwal yang kita buat nih tetap bertahan ya Bu ya. Mhm Heeh, mhm. jadi Jadi sini Pak mhm, ah. Jadi ya mungkin Pak, jadwal yang Bapak buat ini, pasti segala sesuatunya pasti tidak sesuai dengan rencana yang akan kita buat kan Pak. iya Jadi, Bu. Bapak bisa jadwal ini bisa tersampaikan dengan siswa itu, dengan cara apa? Bagaimana bisa tersampaikan dengan siswa jadwal ini apakah secara lisan aja Pak atau secara tertulis jadwal-jadwal Bapak ini atau hanya untuk diri Bapak sendiri aja? Iya Bu, jadwal ini juga saya sampaikan pertama Bu ya, jadwal ini pertama saya tempel di rumah saya sendiri, yang kedua saya sampaikan juga kepada siswa. Jadi nanti siswa, bisa mengetahui nih jadwal-jadwal saya nanti. Jadi harapannya supaya, mungkin terlambat masuk, mungkin siswa sudah diantisipasi dengan, tugas-tugas kecil-kecilan gitu Bu. Gitu. Ya, terkait dengan tujuan Bapak ini, apakah Bapak mendapat dukungan seperti, adakah kolaborasi Bapak dengan kepala sekolah atau rekan-rekan guru yang telah Bapak jadwalkan tadi itu, pasti rekan-rekan guru atau kepala sekolah ada yang tahu, Pak? Oh iya ya Bu ya, betul juga Bu ya. Ya kalau saya sih sekarang terpikir, saya nak milih ada 2 orang rekan kerja kami, rekan kerja saya yang bisa saya ajak kerjasama, yang bisa membantu ngontrol saya Bu sih. Ada di Iya. bidang kesiswaan, ada Bu wakil ya, di unit sekolah kami yang bisa kerjasama. Kemudian, mereka, biasanya sih, eee Tak tak inilah ibaratnya mau mau membantu dalam, kondisi sulit-sulit saya sih sebenarnya, Bu. Jadi kami punya ada Ibu Eka, kemudian ada Bu Rifka ya untuk membantu saya ngontrol lah untuk jadwal saya untuk bantu mengingatkan saya. Ada insyaallah ada Bu di sekolah, Bu. Iya, Bu. Berarti masih ada mau, wakil kepala sekolah atau guru yang mau berkolaborasi, yang membantu, supaya Bapak bisa memanajemen waktu Bapak, supaya anak-anak, tidak ketinggalan di dalam pelajaran. Terkait Iya, dengan Bu. rencana Bapak ini dalam kolaborasi dengan rekan sejawat Bapak ini, apa harapan Bapak ke depannya, Pak? Saya berharap sih dari bantuan teman-teman ini, pengembangan jadwal ini sih sebenarnya, eee, hak-hak murid tersampaikan, Bu. Jadi saya takut nih, Bu, karena kalau ini, kalau tak diingatkan nih kadang-kadang lewat nih jadwalnya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu, ya, usulan Bu tadi ada teman kolaborasi kayaknya itu usulan yang sangat bagus sih, Bu, untuk saya nih. Mudah-mudahan bisa terkontrol betul jadwal saya sehingga harapan-harapan murid bisa tersampaikan. Gitu, Bu. Wah, luar biasa Bapak ini. Menarik diskusi kita ini, menanyakan tentang hak-hak murid itu, Pak, ya, luar biasa. Iya iya, Bu, luar biasa, Bu. Apakah ada hal yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Bapak ini dengan rekan sejawat Bapak ini? Iya, Bu, mungkin dalam waktu dekat, saya mungkin nak diskusilah, Bu, dengan kawan-kawan, minta sharing juga dengan mereka terkait dengan yang kita bicarakan sekarang nih, Bu, ya. Jadi kami nanti minta sharing nih, minta usulan dari kawan-kawan, minta komitmen kawan-kawan. Kira-kira kawan-kawan dalam keterlambatan kita di sekolah atau kemudian dengan tugas-tugas bisa dibantu oleh rekan-rekan sehingga harapan siswa, bisa betul-betul, mereka dapatkan gitu, Bu, ya. Jadi, insyaallah Bu dalam waktu dekat ini kita buat, kita akan jumpai kawan-kawan kesiswaan, kemudian kawan-kawan Bu wakil untuk minta sebuah kerjasamalah, kemudian juga, minta
kerjasama dari ketua kelas masing-masing di setiap kelas untuk sebagai pengontrol atau pengingat kita supaya nanti jadwal yang saya buat ini betul-betul bisa sesuai dengan harapan. Itu sih Bu dalam waktu dekat yang akan saya lakukan. Bagus bagus nih Pak, ini pun mungkin ide untuk diri saya sendiri, mungkin juga sebagai guru mungkin Pak, membuat jadwal kita supaya tidak mepet dengan kegiatan yang lain ya kan Iya, Pak. Sangat bagus sekali kalau iya. misalnya banyak kolaborasi ataupun saran atau solusi dari teman tanpa tanpa kita membedakan mana senior, mana junior, adanya kolaborasi tersebut sangat bagus. Alhamdulillah Pak, saya senang mendengarkannya dari Bapak ini. Terus Pak, di sini, untuk permasalahan yang Bapak hadapi ini, saya ingin bertanya lagi boleh, Pak? Iya boleh Bu, boleh Bu, boleh Bu. Terkait di sini, Pak, selain wakil kepala sekolah, itu, teman rekan sejawat, ada nggak yang lain yang bisa mendukung tujuan dari, ide Bapak tersebut? Ada sih Bu, yang pertama kepala sekolah ya Bu ya. Kepala Ya, sekolah ini alhamdulillah mendukung sekali program-program kita siswaan. Kemudian nanti beliau juga rajin mengingatkan guru-gurunya Bu. Jadi alhamdulillah ya kita sebagai kurikulum pun terbantu dengan kegiatan ini gitu Bu ya. Kemudian ada juga ketua kelas yang sudah kita ingatkan, yang sudah saya ingatkan untuk mengingatkan saya lah dalam kegiatan jadwal-jadwal pembelajaran itu, Bu. Sebenarnya itu sih, Bu, kalau, saya punya kolaborasi, Bu. Menurut Ibu macam mana, Bu? oh, bagus bagus, Pak, kolaborasi. Sebagai pemimpin kepala sekolah bisa mengingatkan Bapak mengenai jadwal Bapak yang telah Bapak, buat dan secara struktur. Terus Bapak bisa juga meminta bantuan juga tidak hanya kepada rekan sejawat saja, kepada ketua kelas yang sebagai ketua yang bisa mengayomi atau yang bisa, membuat, yang ada rekan di kelasnya itu bisa teratur dan bisa menyampaikan apa tugas yang Bapak sampaikan. Bagus bagus sekali, Pak. Ini Pak ada lagi Pak, saya ingin bertanya lagi, setelah, strategi yang telah Bapak lakukan ini, atau yang telah Bapak buat ini, apa komitmen yang akan Bapak buat agar tujuan Bapak ini bisa tercapai, Pak? Iya, Bu. Yang pertama, saya buat adalah sebuah, eee, ini ya, sanksi untuk saya sendirilah. Kalau saya ini salah, nanti ada yang tegur gitu, itu pertama. Kesepakatan lah sih saya dengan, eee rekan sejawat saya di sini gitu ya. Pertama dengan Bu Rifka nanti saya buat, komitmen saya insyaallah saya buat dengan komitmen dengan, kesepakatan bersama dengan Bu Rifka, dengan Bu Eka sebagai ketuaan. Kemudian yang kedua, saya buat komitmen juga Bu bersama siswa Bu, terkait, supaya jadwal ini bisa terjalankan. Itu Bu komitmen saya nanti untuk dalam waktu dekat ini, saya akan coba kerjasama kolaborasi dengan siswa dan rekan sejawat saya, perwakilan ketua kelas lah Ibu ya, perwakilan Ya, kelas. Itu Bu, mungkin komitmen saya Bu dalam waktu dekat itu Bu. mantap mantap Pak komitmen Bapak sebagai, guru, ya gimana kita pun mengakui kalau kita memang ada salah mau ditegur sama rekan sejawat, kepala sekolah mengenai apa telah Iya, yang komitmen yang telah kita buat gitu ya. Bagus sekali Pak. Ini pertanyaan saya yang terakhir Pak, untuk, kita ini Pak, diskusi kita pada hari ini walaupun waktunya tidak banyak, tapi mudah-mudahan apa yang, kita diskusikan hari ini bermanfaat. Jadi pertanyaannya gini Pak, rencana apa selanjutnya yang Pak lakukan setelah komitmen Bapak ini, dijalankan atau telah dibuat? Apa rencana selanjutnya Pak? iya betul juga ya, bagus Bu pertanyaan Ibu sehingga memang betul-betul, terkadang saya tak, setelah ini kadang kadang sharing dengan kawan kadang-kadang tak terjalankan karena memang tak ada komitmen. Jadi kalau ketika Ibu tanya ini, ternyata ini sangat membantu saya Bu. Jadi saya udah buat langkah-langkah kecil nih Bu ya, buat rencana tindak lanjut saya lah nih setelah sesi ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah kerjasama, mengadakan kerjasama, besok ya kita akan kerjasama dengan, kesiswaan, kemudian Mhm, kita kerjasama dengan, wakil kepala sekolah untuk mengadakan sebuah kesepakatan bersama dengan mereka, itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, hari selanjutnya saya akan buat, akan membuat perjanjian atau kerjasama dulu dengan ketua kelas masing-masing Bu.
ibaratnya pertama contohnya Bu ya, membantu saya mengingatkan kalau saya terlupa jadwal pelajaran. Terkadang kan kalau udah saking sibuknya dengan berbosan atau bendahara atau dengan kurikulum ini kan kadang-kadang lupa nih jam ngajar sendiri. Jadi betul yang betul. kedua dilakukan kerjasamalah dengan kelas. Yang ketiga saya buat sebuah aplikasi kecil-kecilan Bu untuk dapat menjadi sumber pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka lakukan di rumah masing-masing. Jadi kalaupun saya terlupa nanti saya bisa bimbing mereka di rumah yaitu dengan menggunakan aplikasi sederhana MPI lah kalau saya buat sekarang alhamdulillah kita udah buat MPI. Jadi untuk sebagai antisipasi itu kita lakukan MPI-nya Bu. Mungkin itu Bu yang saya buat yang dalam waktu dekat ini untuk supaya saya ini komitmen dengan jadwal yang saya buat. Mungkin itu sajalah Bu sebagai antisipasinya Bu. Mantap tuh Pak, mantap. Sudah luar biasa sekali Pak. Apa yang Bapak ingin Bapak, laksanakan komitmennya sangat luar biasa. Terus bantuan dari rekan sejawat itu sudah luar biasa. Terus, kalaupun tidak masuk masih ada nanti aplikasi yang Bapak luarkan. Jadi secara tatap muka, secara digital Bapak laksanakan itu semuanya, bagus sekali. Mudah-mudahan Pak, alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa, menjadi titik cerahnya sedikit atas solusi yang tadi, permasalahan tadi. Sepertinya kebetulan waktu kita ini sudah habis, Pak. Sayang sekali karena Iya Ibu. Bapak mau kepada saya untuk menemukan solusi ataupun langkah-langkah, walaupun itu tidak mungkin atau Bapak tidak puas dengan apa yang mungkin yang kita diskusikan pada hari ini, tapi mudah-mudahan ada titik terangnya dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Iya Gimana? Ibu. Iya, terima kasih Bu ya atas solusi Ibu. Tadi alhamdulillah saya dapatkan beberapa poin penting lah Bu. Alhamdulillah Ibu mengingatkan saya pertama buat jadwal itu penting ya. Kemudian semangat-semangat kolaborasi itu juga penting untuk mengingatkan kita supaya jadwal kita tetap terkontrol. Mungkin itu terima kasih sekali lagi Bu ya atas waktu dan praktik baik Ibu sehingga itu mendorong saya untuk membenah lah ibaratnya nanti supaya amanah-amanah atau manajemen diri saya lebih rapi lagi ke depannya sehingga harapan-harapan siswa pun tidak tergadaikan atau bisa sesuai dengan yang diharapkan mereka. Terima kasih sekali Amin. lagi Bu ya atas ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharingkan hari ini dapat saya terapkan dalam kedepannya. Terima kasih Ibu atas sharing Bu. Mau Pak, mudah-mudahan Ya, bisa ketemu lagi ya. oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Habis satu sesi. Oke, itu sesi ya dengan permasalahan saya sebagai guru dalam manajemen diri. Oke, Bu ya. Betul betul Oke, betul betul. ini sekarang kita masuk sesi kedua saya sebagai sebagai Betul, coach. Ya, Ibu coach. Demelza sebagai coach. Dengan Betul. permasalahan Ibu memiliki sebuah masalah dalam menyelesaikan materi dengan waktu yang singkat, tetapi kurikulum menghendaki materinya soalnya harus diselesaikan dalam waktu yang secepat mungkin. Itu ya, Bu, Betul. ya? Oke, Bu, Betul. kita mulai ya, Bu, ya. Oke, Oke saya sebagai coach, Ibu sebagai coach. Baik, Bu. oke. Ide An mulai dari Ibu. ya, oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Demelza. Masya Allah, Bu Demelza. Apa kabar, Pak Aris? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya udah lama tak jumpa Ibu ya. Ibu gimana kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Udah lama memang Alhamdulillah luar biasa ya, Pak, ya. makin semangat aja Ibu nih ya. Semangat, Pak, apalagi setelah Hari Guru nih kita tetap semangat terus, Pak. Iya 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 betul betul betul, Bu. Apa gerangan, Bu? Lama kita tidak jumpa nih kira-kira kalau Ibu nelpon nih biasanya ada sesuatu nih, Bu. Iya, betul, Pak. Sekali lagi, biasanya nelpon, pertama saya nak nanya kabar Bapak, yang kedua Oh saya dan ya. I- minta iya, Bu. pendapat, minta solusi, minta pandangan dari Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oh gitu ya, Bu. Ya, Bu, Bu. Oke oke, Bu. Oke, Bu. Kira-kira apa masalahnya, Bu? Kalau saya tengok memang Ibunya punya masalah kayaknya, Bu. Aduh, Pak, hanya Pak, mulut senyum, hati mungkin sudah menangis. Nah, itu Oh bahasanya, iya, Pak. Masya Allah. Apalah Bu, apa masalahnya Bu? Gini, Pak, mudah-mudahan ini tidak mengganggu waktu Bapak dalam, sehari-hari atau kegiatan Bapak pada saat ini, Iya Bu, bisa alhamdulillah ada waktu. Iya.
Oke, Bu. Bisa menjelaskan keluhan saya. Ini Pak, saya punya permasalahan. Kita kan tanggal 4 ini mau ujian, 4 Desember ini mau ujian semester 1. Iya, Bu. Jadi ya, mata pelajaran saya ini belum habis selesai sampai bab 3 dalam mengajar saya dan menerangkan sama siswa. Sedangkan Iya, saya Bu. dituntut sama kurikulum untuk membuat soal. Karena kalau misalnya mepet waktunya, karena kami fotokopi soalnya di Dabo, jadi dia menuntut supaya cepat menyelesaikan soal. Permasalahannya saya belum mengasih atau memberikan materi saya secara keseluruhan. Jadi bagaimana menurut Bapak solusinya atau Oh, iya. tanggapan apa yang mesti saya lakukan? Itu Oke, Pak. Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu, ya, kita bisa ketemu ya, Bu, dalam satu masalah ini. Insyaallah saya punya waktu yang cukup luas untuk mendengar sharing-sharing Ibu nanti. Tapi sebelum, kita sharing panjang lebar nih, Bu, ya, kira-kira, Bu, dari permasalahan Ibu tadi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kita sharing nih? Kira-kira nanti apa yang Ibu, ingin harapkan dari sharing kita nih, Bu? Supaya tak jauh-jauh lebar, Bu, ya. Iya betul, yang ingin saya harapkan dari diskusi kita kali ini, bahwa, apa permasalahan saya ini, dapat, titik terangnya atau dapat, sedikit pandangan terbuka buat saya, supaya apa yang bisa saya lakukan ke depannya untuk mendapatkan, solusi bagaimana caranya supaya materi saya ini bisa tersampaikan, soal saya bisa terbuat, dan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, Pak. Baik, Bu, insyaallah, Bu, ya, alhamdulillah terima kasih dulu sebelumnya Ibu udah memberikan sebuah, kesempatan untuk saya dalam hal ini Ibu mempercayakan saya untuk, berbagilah bukan ibaratnya mengajar nih, Bu, ya, karena saya sendiri mungkin masalahnya juga sama juga seperti Ibu, tapi mungkin dalam hal ini saya mungkin punya praktik baik yang bisa saya bagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi juga lah nanti atau penguatan untuk Ibu sehingga masalah-masalah Ibu bisa terselesaikan. Oke, Bu, ya? Iya, Pak. Oke, Bu. Sebelumnya sebelum panjang lebar, Bu, saya nak tahu dulu nih, Bu, kira-kira dalam, untuk menyelesaikan masalah ini Ibu udah punya langkah-langkah ndak kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Saya sudah ada bayang-bayang langkah-langkah yang akan saya lakukan, tapi saya sekali lagi minta pendapat dari Pak nanti. Yang pertama langkah yang akan saya lakukan itu adalah meminta anak untuk mendownload buku digital yang ada di aplikasi Iya. mengenai materi pelajaran PPKN pada saat ini. Terus yang kedua, langkah yang akan saya lakukan adalah dengan cara untuk meringkas hasil catatan atau meringkas hasil materi yang akan saya buat ini dan akan saya kasihkan kepada siswa, Pak. Seperti itu, Pak, langkah-langkah atau bayangan saya. Kira-kira gimana menurut Bapak, Pak? Oh, berarti Ibu udah punya beberapa opsi, Bu, ya, terkait dengan kegiatan kita. Tapi sebentar, Bu, ya, sebentar, Bu, bentar. Baterainya mati. Oh ya, jadi Pak, tak apa-apa, Pak. Oke, Bu, mohon maaf, Bu, ya, tadi sempat, ters ter apa, terhambat sebentar karena, baterai laptop saya kurang. Gini, Bu, Hmm. eee, tadi Ibu sudah punya 2 opsi paling tidak, Bu, ya. Ya. Kalau menurut saya, Bu, dari kedua opsi tersebut, skala dari keyakinan Ibu menyelesaikan masalah dari 2 opsi itu, berapa, Bu, kira-kira, Bu? Dari Misalnya nih kedua opsi. opsi pertama Ibu punya skala berapa? Keyakinan yang dari yang kedua kira-kira skalanya berapa, Bu? Oh, kalau Bapak tanya skalanya, yang pertama itu skalanya mungkin dari 1 sampai 10, saya ibaratkan cuma 5, Pak. Kenapa saya seperti itu? Ada alasannya, karena menurut saya anak-anak didik saya ini tidak semuanya mungkin punya HP yang canggih dan tidak punya paket. Itu makanya saya kasih skalanya 5. Iya, iya.
Yang kedua ini saya kasih dari 1 sampai 10 hanya 7 Pak. Karena ini langsung tatap muka, langsung bertemu langsung dengan siswanya untuk bisa saya menjelaskan ringkasan yang telah saya ringkas di buku. Itu Pak. Oh iya Bu ya, berarti kalau dilihat dari apa jawaban Ibu, berarti Ibu fokus kepada yang dua Ibu ya. Oke Iya Bu. Pak. Berarti Bu, kira-kira peluangnya apa saja Bu kira-kira yang bisa dengan opsi itu Ibu bisa menyelesaikan masalah ini Bu? Maksudnya Oh, jadi gini kekuatan atau Pak. Ibu keyakinan Ibu ya. Mhm. Jadi peluang ataupun kekuatan yang bisa saya lakukan yang pertama sekali mungkin untuk yang solusi yang kedua Pak, langkah yang kedua yakni dengan meringkas buku paket seringkas-ringkasnya, terus mana yang akan dikeluarkan ujian seperti kisi-kisi Pak, itu yang akan saya kasih sama siswa supaya cepat siswa mengerjakan atau memahami apa yang akan saya berikan nanti di ujian Pak. Iya bagus Bu ya, udah tergambarkan berarti Bu ya, berarti, dari dari apa, peluang-peluang dari opsi nomor 2 itu sangat bagus Bu kalau menurut saya Bu. Kemudian Bu, kira-kira hambatannya apa Bu kira-kira Bu? Hmm, itulah Pak, sekali lagi di mana kita ada, ide, di mana kita ada langkah, pastinya namanya ada batu, ada hambatan pasti ada. Yang saya hadapi, hambatan yang saya hadapi untuk solusi saya yang kedua ini, karena ini mungkin sukses atau jalan cepat atau pingin cepat supaya tujuan saya tercapai, saya takutnya Pak siswa, malah bingung, malah, tidak tahu apa yang akan dia lakukan atau malah tidak terstruktur apa yang akan dia kerjakan. Seperti itu Pak saya takutnya karena saya ingin cepat untuk mencapai tujuan saya ini supaya saya bisa membuat soal. Sedangkan anak didik saya tidak semuanya mudah dalam menangkap pelajaran yang saya berikan. Saya takutnya nanti pas hari ujiannya, hari hanya malah dia tidak bisa menjawab soal saya karena dia tidak bisa menangkap secara cepat apa yang saya sampaikan. Itu. Iya. Itu berarti hambatannya terletak pada siswa itu, cepat atau lambatnya, Bu, ya? Karena Iya. waktu yang singkat itu, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, menurut Ibu solusi yang tepat untuk hambatan itu apa, Bu? Ini Saya anak kan sudah lambat ya, Bu? saya sudah juga memikirkannya Pak, di mana ada hambatan mungkin jalan keluar. Jadi solusi yang paling cepat Pak supaya dia tidak hanya dapat di sekolah saja, saya mungkin akan memfotokopi kisi-kisi atau ringkasan yang telah saya buat dan saya bagikan ke siswa saya untuk dibacanya di rumah. Dan terus kalau misalnya tidak ada mengerti atau kurang mengerti bisa ditanyakan kepada saya melalui WA ataupun di luar daripada jam pelajaran saya. Itu menurut saya Pak. Bagus Bu ya, alhamdulillah. Kalau saya tengok berarti Ibu sudah punya sebuah solusi dari kemudian ada punya peluang, kemudian ada punya hambatan, kemudian sudah punya solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut. Nah Bu, ini kita mulai coba Bu ya, lebih jauh lagi. Kira-kira Bu apa yang mau Ibu rencanakan untuk masalah selanjutnya, untuk selanjutnya Bu? Nah, Ibu kan sudah punya nih, punya peluang-peluangnya, punya hambatan, kemudian punya solusi terhadap hambatan. Kira-kira setelah ini rencana Ibu apa Bu? Kira-kira Bu, rencana yang Ibu buat rencananya Bu? Oke oke oke. Jadi rencana saya yang akan saya buat dalam jangka waktu yang sedekat ini adalah yang pertama mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan materi saya dengan cepat dengan melalui mungkin bertanya dengan rekan sejawat yang mungkin bukan sama mapel ataupun sama mapel saya, bagaimana beliau atau rekan sejawat tersebut bisa menyampaikan materi dengan tepat waktu. Terus mungkin rencana saya yang kedepannya lagi Pak, mungkin yang jangka panjang saya tidak mau lagi seperti ini keteteran lagi dalam menyampaikan materi. Saya harus bisa membuat hal-hal yang penting yang menurut saya yang akan dikeluarkan waktu ujian. Jadi sesuai saja dengan kisi-kisi ataupun RPP yang mungkin akan saya preskan supaya materi saya ini bisa terlaksana dengan baik. Karena Pak, materi yang kita bagi ini tidak sesuai dengan RPP karena terkendala ya. Kadang-kadang ada hari besar, kadang-kadang terkendala dengan cuaca, anak-anak banyak tidak datang. Jadi kalau misalnya menyampaikan materi ini ya
harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di saat ini pada saya, Pak. Itu, Pak. Oh, iya iya, Bu, betul betul betul, Bu. Nah, Bu, cuman Bu, kayak ini kan ada 2 nih saya dengar Ibu tadi kan, eee, membuat atau cari rekan kerja, kemudian yang kedua itu membuat sebuah, catatan kecil yang semoga dihadapi. Nah, sekarang kan menurut Ibu nih, setelah Ibu rencanakannya nih, kira-kira fokusnya lebih pada yang mana, Bu? Fokusnya saya akan lebih pada untuk membuat catatan-catatan kecil, di mana catatan-catatan itu nanti akan saya bagikan fotokopi Mhm. ataupun di foto dan share di grup, gimana catatan itu menurut saya itu penting dan akan salah satunya kisi-kisi yang akan dikeluarkan pada saat nanti kita ujian, seperti itu, Pak. Oh, iya. Nah, itu udah mulai luar biasa, Bu, berarti Ibu fokus pada catatan kecil. Nah, strateginya kira-kira apa, Bu? Strateginya supaya, bisa tersampaikan catatan kecil ini, Bu? Itulah strateginya Pak yang saya sampaikan itu strategi saya catatan kecil ini yang pertama ya secara manual Pak, saya masuk ke dalam kelas, saya, bicarakan sama anak-anak, saya terangkan sama anak-anak, bila perlu Pak, mungkin saya catatkan ke papan tulis, itu secara manual, secara digitalnya Pak, saya akan, memfotokopi, terus memperbanyak dan mengasih sama siswa karena sekolah kami memfasilitasi fotokopi. Terus cara yang ketiga adalah dengan memfotokan catatan kecil saya dan saya kasihkan di grup supaya siswa bisa mempelajarinya baik secara manual tadi maupun secara di grup. Dan kalau tidak tahu sekali lagi saya bilang boleh ditanyakan di luar daripada mata pelajaran saya terus ataupun bisa ditanyakan japri langsung kepada saya itu Pak. Mmm, oke, mantap strateginya, Bu, tuh. Itu udah luar biasa sekali strategi dari Ibu tuh ya. Cuma gini, Bu, sekarang kan kita punya keterbatasan waktu nih. Nah, sekarang Ibu Ya. udah punya rencana-rencana strategi tersebut, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu kira-kira untuk supaya masalah ini selesai berapa lama, Bu? Supaya Ibu sampai dapat, anak-anak itu bisa atau dapat catatan itu kira-kira berapa lama waktu Ibu butuhkan? Jadi Pak, di sini tidak semua kelas saya memegang semua kelas Pak, kelas 7, 8, 9. Tidak semua kelas saya misalnya materi saya ketinggalan tidak. Cuma hanya di kelas 8 saja materi saya ketinggalan Pak, karena bertepatan dengan hari-hari yang tidak bisa kita ganggu dan tidak bisa kita ganti dengan hari yang lain. Jadi cara cepat saya Pak dalam jangka waktu seminggu ini sebelum hari H kita ujian apa yang saya buat ini langkah-langkah yang saya buat ini saya sudah sampaikan kepada siswa saya Pak mulai hari Mmm. Senin ini Pak. Iya, baik berarti waktunya seminggu nih, kemudian harapannya bisa tersampaikan. Kira-kira ukuran keberhasilannya gimana, Bu? Ukuran keberhasilannya Ah, saya nggak tahu juga Pak kalau ukuran keberhasilan yang pertama cara saya bisa lihat keberhasilan siswa itu melalui nilai yang saya nanti hari mmm, Senin nanti. Terus ukuran keberhasilan menurut saya ini saya ingin berhasil konteks dari 1 sampai 10 saya megang angka 7. iya betul, alhamdulillah mantap, Bu, ya. Jadi kalau kalau lihat dari, sebuah ini, ukuran keberhasilan insyaallah nih, akan selesai nih dalam waktu dekat ini. Bu, gini, Bu, kira-kira, Bu, ini kan pastilah nantinya Ibu temui hambatan-hambatan waktu dalam waktu sekian cukup dekat ini ya. Kira-kira Ibu ada nggak kira-kira, antisipasi terhadap hambatan-hambatan dalam waktu Ibu seminggu ini dalam menyiapkan kira-kira bisa berhasil apa yang Ibu rencanakan? Hmm, antisipasi ada Pak, setelah ibaratnya kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Oh, iya iya, Itu Bu, betul. segala macam ada antisipasinya. Antisipasinya Pak, salah satunya nanti Pak, saya minta bantuan kepada rekan sejawat saya supaya bisa mengasih waktunya atau mereka apakah belajar mereka sudah kelar atau mereka hanya mengulang-ulang pelajaran mereka, meminta waktunya kepada rekan sejawat supaya meminta jamnya, seperti itu Pak. Terus ataupun bisa jadi Pak di luar daripada jam pelajaran saya, bisa kita ketemu di perpustakaan, siapa yang ingin bertanya atau yang kurang mengerti. Seperti itu Pak kira-kira antisipasinya. Walaupun itu skalanya itu sangat sedikit karena hanya sebagian mungkin siswa yang mau diganggu jam istirahatnya seperti itu Pak. Oh, iya iya iya. Bagus, Bu, ya, kalau saya tengok Ibu udah tergambar betul, rencana Ibu sampai
satu titik Ibu punya antisipasi cara untuk mengantisipasi ke hambatan-hambatan yang akan terjadi. Baik Bu, ini sebuah untuk komitmen saja Ibu supaya nanti Ibu bisa, betul-betul menjalankan rencana Ibu tadi sampai ke titik Ibu bisa menyelesaikan solusi setiap hambatan. Kira-kira apa komitmen Ibu nih, komitmen Ibu nih supaya Ibu bisa menyelesaikan, cara-cara tadi sehingga betul-betul bisa menyelesaikan masalah Ibu? Nih Oke. komitmen. Oke, komitmen saya Pak, terutama terhadap diri saya sendiri adalah dengan membuat mungkin catatan-catatan kecil yang saya akan tempelkan di dalam kamar saya, bahwa target saya harus bisa menyelesaikan pembelajaran sebelum ujian. Terus komitmen saya lagi Pak, apabila saya tidak masuk atau keterlambatan masuk di dalam pembelajaran saya bisa minta tolong sama ketua kelas ataupun orang yang bisa dipercaya bisa untuk memberitahu saya bahwa materi kita sampai di sini sudah cukup ataupun masih kurang lagi dalam proses pembelajarannya Pak. Begitu Pak. Oh iya Bu, oke oke. Bagus Bu komitmen Ibu nih, kalau saya tengok dari komitmen Ibu insya Allah berhasil lah Bu, insya Allah Bu ya. Cuma saya tadi sempat mendengar nih Bu, ada Ibu minta bantuan kepada ketua kelas nih. Oke Bu, ini kan untuk supaya penguatan terhadap komitmen Ibu ini kan harus ada alat kontrol. Selain Ya. kira-kira Bu, ketua kelasnya, kira-kira Anda ndak yang menjadi pengontrol Ibu supaya Ibu komitmen dalam, eee, rencana-rencana tadi, komitmen sehingga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berhasil. Kira-kira Anda enggak yang bisa membantu Ibu ngontrolnya, Bu? Oh, untuk melaksanakan komitmen saya ini, alat pengontrol yang paling saya paling besar yang saya bisa kuatkan adalah kepala sekolah, Pak. Oh Kepala iya. sekolah kepala sekolah, Pak, untuk mengingatkan saya mengenai soal ataupun mengenai materi yang saya kasihkan karena sama-sama, Pak, mungkin jurusannya mungkin terus sama-sama mungkin bisa membantu karena sama-sama perempuan. Terus Pak, saya minta lagi yang bisa mengontrol saya setelah kepala sekolah mungkin karena kepala sekolah mungkin tidak ada ataupun itu bisa menjadi wakil kurikulum, Pak. Iya. Wakil kurikulum saya yang bisa mengontrol komitmen saya untuk bisa mencapai tujuan saya ini. Terus yang terakhir adalah selain ketua kelas tadi tuh Pak, sama kepala sekolah sama wakil kurikulum, ya rekan saya, rekan yang sama-sama saya mengingatkan saya apakah materi yang saya kerjakan itu sudah tercapai, apakah soal yang saya akan buat sudah ditulis atau dibuat, nah itu Pak. Iya, Bu, mungkin itu apa yang Ibu sampaikan tuh sangat luar biasa, Bu, ya. Jadi kalau saya boleh sedikit, memberikan penguatan atau masukanlah sedikit, Bu, ya. Sebenarnya yang Ibu sampaikan hari ini sudah luar biasa, yang Ibu sampaikan tadi trik, rencana, strategi, atau kemudian yang, butuh kontrol dan sebagainya itu memang dibutuhkan kita saat ini. Cuman, hari ini, Bu, kita tidak dituntut untuk menyampaikan semua materi-materi yang menurut kita di dalam buku itu harus kita sampaikan, tidak Bu, tetapi kita mungkin, betul kata Ibu, kita harus membuat sebuah catatan-catatan kecil yang kita kemaskan sehingga poin-poin penting yang kita harapkan itu nanti bisa tersampaikan. Jadi kalau saya dengar dari sampai Ibu sudah, sudah Ibu menguasai betul masalah Ibu hari ini, tinggal Ibu melakukan aksi-aksinya saja kalau menurut saya, Bu. Jadi mulai dari buat catatan kecil, mengajak kolaborasi teman-teman sebagai kemudian, kontrolnya juga kepala sekolah itu sangat luar biasa, Bu. Artinya kalau kita udah dekat kepala sekolah sebagai kontrol itu, oh itu sudah sangat luar biasa. Oh ini Bu terakhir mungkin Bu ya sebagai untuk penguatannya Bu. Mungkin terakhir kira-kira rencana Ibu setelah sesi kita ini kira-kira apa nak Ibu buat nih kira-kira Bu? Oh, rencana saya Pak setelah sesi kita coaching ini, saya ingin ke depannya lagi semester 2 bahwa ini tidak akan terjadi seperti kata Bapak bilang tadi, tidak semua mata pelajaran, tidak semua materi pelajaran itu yang harus kita sampaikan. Ada hal-hal atau hal penting, materi-materi penting yang bisa kita bikin catatan kecil yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa berbagi permasalahan saya kepada Bapak untuk mencari tahu pandangan menurut Bapak atau solusi yang Bapak kasih buat saya. Terima kasih banyak Pak. Itu aja Pak.
Iya Bu, apa tuh, mungkin yang saya sampaikan, yang saya sharing-kan ini sebenarnya, ini juga ada pada diri kita masing-masing ya Bu ya. Jadi mungkin apa yang sebenarnya kekuatan dari diri kita masing-masing lah yang bisa menyelesaikan masalah kita nih Bu ya. Tapi memang lagi-lagi Bu, mungkin saya memang tidak bisa memuaskan untuk, menyelesaikan masalah Ibu, tapi setidaknya tadi mungkin contoh-contoh atau apa yang bisa saya bagikan itu, itulah yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada yang kurang nanti saya juga cari informasi tempat lain, nanti lebih-lebih nanti bisa saya bagikan ke Ibu juga lah nanti insyaallah Bu ya. Jadi kemudian nih saya ucapkan terima kasih juga lah Ibu mempercayakan saya untuk berbagi praktik baik ini juga kepada Ibu. Mudah-mudahan lah, kita bisa ke depannya bisa Ibu dan saya mungkin bisa, dalam hal ini lebih berpihak kepada murid dalam pembelajaran. Betul, Mungkin betul. itu ajalah Terima Bu. kasih Ah, banyak. oh iya, sama-sama Bu, terima kasih juga Ibu memberikan sebuah Apa iya yang iya. mudah-mudahan, bisa saya laksanakan dan mudah-mudahan juga kita bisa bertemu secara langsung di Iya MGM. insyaallah Bu, iya. Iya Oke, Bu Pak. ya, di MGMP insyaallah kita bertemu nanti lagi Bu ya, Amin, insyaallah amin. Bu, mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Itu saja dari Bu ya, Ibu ya, ya mudah-mudahan kita bisa, sharing-sharing kembali mungkin tidak di, via call ini tapi bisa langsung di, Oke, ya. tatap muka atau oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sukses selalu untuk Ibu. Iya, Pak, sama untuk Bapak. Lah, habis. Selesai, terima kasih Bu kolaborasinya hari ini. Kita Terima nunggu kasih panggil juga, Pak, iya kolaborasinya yang mantap, Pak. Jalan ninja, sukses. iya, betul betul. Kita nunggu Bu Sinta dulu, udah nunggu panggilan. Kalau udah nunggu panggilan baru kita kembali ke sana. Iya, betul, Pak. Kemarin aja yang kita salah tuh, Pak. Salah persepsi kita kemarin tuh. Iya, Ibu iya, saya tak terpikir situ dan kebetulan Ibu juga tak terpikir sama ke situ jadi sama-sama tak terpikir. Karena yang saya pikirkan itu, Pak, oh, itu udah kembali. Bapak Ibu silakan kembali ke main room. Nanti tanya, tugas kita yang terakhir tuh gimana, Pak? Yang Ah, nanti masukan. kita oke, nanti kita sharing-kan di main room, Bu. Ya, Oh, karena yang dapat jawab itu cuma Bu Sinta. Tapi karena kita sudah dapat panggilannya, kita kembali ke Bu Sinta. Oke, Bu, terima kasih kolaborasi untuk hari ini, Bu ya. Mungkin kita bentar kita kita ambil sesi foto bersama dulu sebentar, Bu ya. oke. Bentar, bentar Bu ya, saya fotokan Ibu. Oke, terima kasih Bu. Oke, makasih Oke, Pak. Lah, kita ketemu di luar, Pak. oke, keluar lagi kita. Ya, assalamualaikum. Masalah.